Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reva Kirana Nadira dengan NIM 18 dari kelas Fisip A. Di video kali ini saya akan presentasikan literatur review survei konsumsi pangan dengan judul Energy and Nutrient Index of Public Health Concern by Rural and Urban Ghanaian Mother Assessed by Budget Food Compared to Recommended Index. Baik, selanjutnya ini merupakan keterangan dari jurnal akan review. Selanjutnya terdapat latar belakang di mana penelitian ini memiliki latar belakang malnutrisi masih menjadi masalah global baik berupa obesitas maupun kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrien. Di mana prevalensi obesitas meningkat terutama di wilayah perkotaan. Sementara defisiensi mikronutrien tetap tinggi meski sudah ada berbagai program intervensi dari pemerintah. Sebagian besar penelitian diet sebelumnya telah dilakukan, namun menggunakan metode self-report yang rentan terhadap bias. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa diperlukannya penelitian dengan metode yang lebih akurat seperti Weighted Food Records untuk menilai asupan energi dan zat gizi utama pada ibu di pedesaan dan perkotaan Ghana. Untuk bahan dan metode di mana penelitian ini merupakan studi potong lintang di komunitas pedesaan, asosiasi koko dan perkotaan University of Ghana Staff Village, di mana responden adalah ibu rumah tangga yang tinggal bersama dengan suami dan anak, balita atau remaja, serta sebagian besar makan di rumah. Sebanyak 60 rumah tangga dipilih dengan proporsi sampling dengan rincian 30 pedesaan dan 30 perkotaan, di mana penelitian ini telah mendapat persetujuan etik dan informed consent dari partisipan. Data dikumpulkan oleh enumerator gizi yang terlatih dan multibahasa dengan periode November 2020 sampai Februari 2021 di desa dan Maret sampai Mei 2021 di kota. Nah, untuk semua makanan dan minuman dikonsumsi ditimbang baik yang dimakan sendiri maupun dibagi dengan anggota keluarga lain menggunakan rasio terstandar. Nah, untuk data sosiodemografi dan antropometri, di mana responden diwawancari singkat terkait karakteristik rumah tangga, kemudian dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan untuk nilai BMI dihitung dan dikategorikan sesuai dengan klasifikasi WHO. Untuk analisis gizi, di mana asupan makanan dianalisis menggunakan software IM 4.3 yang terhubung dengan beberapa database pangan, seperti database pangan Ghana, Kenya, Uganda, FNDDS, dan USDA. Di mana analisis dilakukan pada variasi 3 hari, yaitu 2 hari kerja atau weekday, dan 1 hari pekan atau weekend, yang kemudian dihitung rata-rata asupan energi, makronutrien, dan mikronutriennya. Untuk analisis statistik, dari 60 responden, data lengkap tersedia untuk 54 ibu, di mana rincian 26 pedesaan dan 28 perkotaan, dan digunakan analisis menggunakan SPSS 29.0, di mana perbandingan dilakukan dengan independent t-test untuk membandingkan desa versus kota dan sampel t-test untuk membandingkan RNI WHO. Untuk Z-score digunakan untuk menilai kecukupan gizi serta dilakukan analisis korelasi dan regresi antara asupan energi dan BMI. Untuk hasil, ditemukan bahwa ibu pedesaan lebih mudah dibandingkan ibu perkotaan, tidak ada perbedaan BMI dan kategori gizi ditemukan sekitar sepertiga normal, sepertiga overweight, dan sepertiga obesitas di kedua kelompok. Untuk distribusi makro terhadap persen energi total ditemukan energi memenuhi 13,1% dari desa dan 13,7% dari perkotaan. Untuk lemak 21,9% dari desa dan 25,3% dari kota. Untuk karbohidrat 62,4% dari desa dan 59,2% dari kota, di mana semua angka ini memenuhi rekomendasi WHO. Untuk hubungan BMI dan energi, di mana energi berkorelasi positif dengan BMI dengan regresi setiap plus 1 kalori, BMI naik 0,009 di desa dan 0,008 di kota. Untuk hasil selanjutnya, ditemukan asupan gizi berdasarkan dengan RNI, di mana asupan rata-rata ibu desa lebih tinggi daripada ibu kota. Untuk perbedaan signifikan terdapat di asupan energi, protein, karbohidrat, dan zat besi. Dan sebagian besar nutrien lebih besar dari RNI, kecuali energi pada ibu kota yang lebih kecil daripada RNI, folat rendah di kedua kelompok, sebagian kecil tidak memenuhi RNI, zinc, dan serat, serta vitamin A terpenuhi di semua responden. Untuk pembahasan, di mana ditemukan pembahasan metode penelitian asupan yang menggunakan studi repeated weighted food record, di mana metode ini akurat namun mahal dan memakan waktu. Namun dibandingkan dengan 24-hour record dan food frequency questionnaire atau FFQ yang lebih praktis, metode ini menunjukkan hasil yang lebih reliable terkait asupan energi dan nutrien. Dan bukan pembahasan asupan energi dan nutrien, di mana ibu pedesaan rata-rata mengkonsumsi energi lebih tinggi dibandingkan dengan ibu perkotaan. Nah, asupan energi berhubungan positif dengan BMI pada kedua kelompok. Kontribusi energi dari protein, lemak, dan karbohidrat semuanya telah sesuai dengan rekomendasi WHO. Dan sebagian besar kebutuhan nutrien telah terpenuhi, namun masih terdapat ketidakcukupan terutama pada kecukupan folat. Setelah itu juga ditemukan pembahasan tentang isu folat, di mana sekitar 50% ibu pedesaan maupun perkotaan tidak memenuhi RNI folat. Rendahnya asupan folat ini dapat menyebabkan risiko BBLR, kelahiran prematur, dan cacat tabung saraf, di mana makanan lokal Ghana terbukti rendah kandungan folat sehingga diet saja tidak mencukupi. Selanjutnya juga ditemukan temuan obesitas dan pola hidup, di mana sekitar sepertiga ibu pedesaan dan perkotaan berada dalam kategori obesitas, di mana hal ini konsisten dengan prevalensi obesitas perempuan di Ghana, yaitu sekitar 35%. Nah, lalu ditemukan perbedaan terdapat pada ibu pedesaan yang rata-rata mengonsumsi energi lebih banyak karena aktivitas fisik lebih tinggi seperti bertani, pekerjaan rumah, dan jalan kaki. Sedangkan ibu perkotaan lebih sedentari karena urbanisasi dan transisi gizi berkontribusi pada obesitas. Baik, selanjutnya pembahasan tentang pola makan tradisional Ghana, di mana pola makan tradisional Ghana ini kaya serat dan vitamin A dari bahan segar, sup, dan sayuran. Semua responden cukup vitamin A, sebagian kecil kurang serat, di mana ibu pedesaan lebih banyak mengonsumsi sumber zat besi segar seperti daun hijau dan ternak, dan ibu perkotaan cenderung mengonsumsi makanan olahan. Lalu pembahasan terhadap intervensi yang telah dilakukan, di mana telah dilakukan fortifikasi
tepung gandum dengan zat besi, folat, zinc, dan vitamin B, iodisasi garam, fortifikasi vitamin A, serta program suplementasi mikronutrien. Namun ditemukan kendala utama yaitu ketersediaan pangan fortifikasi terbatas di daerah pedesaan serta distribusi suplementasi lebih fokus di perkotaan. Untuk rekomendasi di mana memperkuat dan memperluas akses suplementasi asam folat bagi wanita usia subur, integrasikan suplementasi dalam layanan antenatal care secara nasional, perluas fortifikasi pangan pokok dengan folat dan mikronutrien lain, dan edukasi gizi tentang keragaman pangan dan pentingnya konsumsi makanan atau suplementasi fortifikasi. Baik, selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan studi, di mana kelebihannya penggunaan metode RWFR, yaitu metode yang digunakan gold standar untuk menilai asupan gizi. Selanjutnya pengukuran mencakup hari kerja dan hari pekan sehingga menangkap variasi harian. Lalu selanjutnya menilai perbedaan asupan rural versus urban untuk memberi wawasan terhadap pola makan dan fokus pada nutrien esensial penting untuk kesehatan masyarakat. Namun ditemukan kelemahan studi, di mana studi ini menggunakan sampel kecil hanya 2 komunitas sehingga menyebabkan keterbatasan generalisasi, di mana tidak mempertimbangkan variasi musiman dan dalam ketersediaan dan konsumsi pangan. Lalu nutrien lain di luar fokus penelitian juga tidak dianalisis, suplemen tidak dinilai sehingga data hanya mencerminkan sumber pangan. Selanjutnya merupakan kesimpulan dan arah penelitian pada masa depan, di mana asupan energi ibu di wilayah rural lebih tinggi dibandingkan urban. Pada keduanya terdapat hubungan positif antara energi dengan BMI, di mana proporsi protein, lemak, dan karbohidrat semuanya berada dalam kisaran rekomendasi. Sementara sebagian besar kebutuhan mikronutrien terpenuhi kecuali folat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pangan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien, khususnya folat. Oleh karena itu, diperlukannya perluasan program suplementasi folat dan fortifikasi pangan serta peningkatan konsumsi buah dan sayur melalui program gizi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar, melibatkan wilayah yang lebih beragam, mempertimbangkan variasi musim, serta menilai penggunaan suplementasi. Nah, evaluasi efektivitas program suplementasi, fortifikasi, dan edukasi gizi juga penting dilakukan untuk memperkuat kebijakan gizi di pangan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.